Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, biar semangat. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Berarti teman-teman semua di sini semangat semua ya buat belajar ya, oke? Oke, sekarang Bapak pengen kita berdoa dulu bersama buat Agung, ketua kelas. Coba kita pimpin doa dulu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai perjalanan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita mendengarkan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Teman-teman semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semuanya dipersilahkan duduk kembali. Oke, sebelumnya Bapak mau absen dulu. Buat ketua kelas, hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk semua Pak? Semuanya hadir? Hadir Pak. Alhamdulillah, berarti kelas kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, betul? Sehat walafiat dan semangat untuk belajar. 60 menit ke depan kita akan mempelajari tentang alat ukur jangka sorong. Oke. Alat ukur jangka sorong ini merupakan salah satu kompetensi atau keahlian yang sangat penting di dunia industri. Kalian harus sangat menguasai alat ukur ini karena menguasai proses pengukuran atau bisa melakukan proses pengukuran adalah salah satu senjatanya anak
mesin atau anak industri. Nah, ini salah satu kompetensi yang wajib kita milikin semuanya, ya. Nah, makanya kita harus semangat, harus memperhatikan karena ini adalah salah satu kompetensi yang kalian butuhkan. Nah, kemarin sebelumnya nih kita udah belajar nih tentang proses pengukuran. Sebelum masuk ke materi yang hari ini, pembelajaran hari ini kan tentang jangka sorong. Kemarin kita udah belajar tentang pengukuran atau konsep pengukuran. Teman-teman ada yang tahu alat ukur? Sudah mengenal alat ukur sebelumnya? Apa contohnya? Garis. Terus apa lagi? Water pass, penggaris siku, busur. Nah, itu semua adalah alat ukur, ya kan? Nah, tapi berbeda dengan alat ukur mekanis yang sekarang yang akan kita pelajari. Sebelum kita ke sana, Bapak pengen teman-teman semuanya semangat dulu ya. Semangat untuk yel-yel dulu nih, kita nih yel-yel dulu nih sebelum masuk ke pembelajaran. Siapa yang mau mimpin? Ketua kelas lagi mimpin? Boleh? Boleh, silahkan Agung. Apa teman-teman berdiri juga semuanya biar kita semangat nih semuanya. Semangat, semangat. Ayo. Oke Gung, silahkan Gung. 5 Kak. 1. Penelitian. 2. Kajian. 3. Pembersihan. 4. Segaran. 5. Disiplinan. SMK Negeri 12 Kota Bekasi. Mandiri, berkarakter, loyalitas. Yes. Oke. Semangat ya semuanya ya. Semangat. Oke. Selanjutnya kita lihat video tentang alat ukur atau tentang jangka sorong. Bagi kamu yang masih kelas 10, kita simak pelajaran berikut yuk agar besok saat ujian kenaikan kelas bisa berjalan lancar tanpa banyak hambatan. Ini namanya jangka sorong atau disebut vernier caliper. Pada alat ukur ini ada beberapa bagian yang bisa digunakan untuk mengukur bermacam-macam jenis benda. Yang pertama adalah outside gauge, berfungsi untuk mengukur diameter luar benda. Yang kedua adalah inside gauge, berfungsi untuk mengukur diameter dalam lubang. Yang ketiga namanya dead band, berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu lubang. Saatnya kita mencoba mengukur komponen sepeda motor. Pertama kita akan mengukur panjang pegas kartu. Posisikan pegas tegak lurus pada rahang outside. Putar baut pengikat agar rahang tidak bergeser. Lepaskan pegas, kemudian baca hasil ukurnya secara teliti, kemudian bandingkan dengan batas toleransi maksimal yang diizinkan. Selanjutnya kita akan mengukur diameter dalam saluran udara masuk pada throttle bodi sepeda motor bin. Masukkan bagian inside jauh secara tegak lurus pada posisi tengah-tengah lubang masuk throttle bodi. Kemudian putar baut pengikat rahang agar rahang tidak bergeser. Selanjutnya baca hasil ukurnya. Terakhir kita akan mengukur dengan bagian jadwal. Salah satunya adalah mengukur panjang batang baut. Posisikan baut sejajar dengan jangka sorong. Selanjutnya, tekan rahang sampai bodi jangka sorong menyentuh ujung baut. Kemudian kencangkan baut pengikat rahang seperti pengukuran sebelumnya. Dilanjutkan dengan membaca hasil ukur. Masih banyak contoh lain dalam penggunaan. Oke. Adakah pasal Kebayang? Kebayang? Nah,
Dari video yang habis kita tonton barusan, coba apa aktivitas yang sedang dilakukan dalam video tersebut? Coba bayangin, ya, itu tahu nggak tadi bendanya apa? Tahu kan? Itu namanya throttle body. Coba dibayangin gimana caranya kalau throttle body itu dibuat tanpa menggunakan alat ukur. Kira-kira bisa nggak itu buat? Susah ya? Nah, itu bagian di otomotif. Kita di teknik mesin pasti nanti ke arahnya ke proses produksi yang seperti itu, ya kan? Terus banyak lagi item atau barang benda kerja yang mungkin nanti bakalan kita produksi, ya kan? Dan bayangin apa yang terjadi kalau kita nggak punya alat ukur, ya. Bayangin kalau kamu misalnya lagi disuruh bikin tabel aja di atas kertas, nggak punya penggaris, gimana? Susah nggak? Susah kan ya? Nah, itulah yang terjadi di saat kita tidak bisa atau tidak ada alat ukur jangka sorong atau tidak ada alat ukur bantu di bidang mekanik gitu. Nah, maka dari itu kita harus mempelajari jangka sorong. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Kenapa sih kita harus memahami gitu ya kan? Tujuannya apa nih pembelajaran ini? Yang pertama, itu tujuan umumnya adalah diharapkan peserta didik mampu memahami dan menggunakan alat ukur jangka sorong untuk mengukur benda kerja sesuai SOP. Ya, apa itu SOP? Standar operasional bekerja. Nah, di saat kalian sedang produksi kayak kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya kan, kalian sedikit sudah belajar tentang proses produksi, ya kan, apa aja sih item-item proses produksi itu, ya kan, kalian udah belajar kan, gitu. Nah, jadi kita paham bagaimana besok kita memproduksi suatu benda, tapi kita tidak bisa menggunakan jangka sorong. Indikasi pembelajaran yang nantinya akan kita lakukan adalah yang pertama mengidentifikasi bagian dan fungsi jangka sorong. Ya, yang kedua menggunakan jangka sorong untuk mengukur benda secara akurat. Nah, itu penting. Yang ketiga, nah ini menentukan hasil pengukuran dan ketelitian, terutama di ketelitian jangka sorong 0,02 dan 0,05 karena itu yang akan kita gunakan. Yang keempat, menganalisis kesalahan umum dalam pengukuran. Ini menjadi penting, ya. Ini jadi penting karena kalau misalnya kita melakukan kesalahan berarti hasil yang kita baca itu pasti salah. Yang kelima, menyajikan hasil pengukuran secara sistematis agar mudah dibaca dan dimengerti. Lanjut. Nah, ini jangka sorong. Apa sih jangka sorong? Sesuai seperti yang ada di benda kalian, di meja kalian, Bapak sudah naruh, sudah Bapak berikan jangka sorong. Silakan dilihat. Nah, jangka sorong adalah baca Rehan. Coba Rehan bantu baca Re. Alat ukur jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda dengan tingkat ketelitian tinggi. Dibandingkan penggaris biasa, jangka sorong memiliki ketelitian hingga 0,01 cm atau 0,1 mm. Sedangkan penggaris hanya 0,1 cm atau 1 mm. Oke, terima kasih Rehan. Nah, itu perbedaan utamanya. Perbedaan utama yang sangat mendasar dan sangat prinsip dari penggaris dan jangka sorong. Karena penggaris itu tingkat ketelitiannya hanya 0. Jangka sorong memiliki ketelitian hingga 0,1, sedangkan penggaris 0,01 mm. Tapi kalau penggaris biasa hanya 0,1. Terus, nah ini fungsi jangka sorong. Jangka sorong itu fungsinya untuk baca, mengukur sisi luar. Dilanjut, mengukur sisi dalam. Nah, terus mengukur kedalaman. Yang terakhir, mengukur ketebalan. Boleh dilihat jangka sorong yang sudah Bapak berikan di meja kalian. Lihat semuanya. Nih jangka sorong untuk mengukur
Yang pertama fungsinya apa? Untuk mengukur diameter luar. Mana yang diameter luar nih? Misalnya ini benda. Nih lihat, nih diameter luar. Maaf yang nah, ini. Nih ada diameter luar. Ya kan, ini diameter luar, yang ini diameter dalam. Nah, ini bisa diukur kalau kita menggunakan jangka sorong. Tapi kalau misalnya kita pakai penggaris biasa, belum tentu kita bisa melakukan pengukuran. Nah, nih, mengukur diameter luar. Kalau misalnya ini diameter luarnya adalah ini, ya, yang ini diameter dalam. Terus mengukur kedalaman. Lihat contoh nih. Ya, mengukur ini tinggi, ya, flank, poros flanknya tuh bisa untuk mengukur kedalaman gitu. Nih, ya, tuh, bisa dilihat sama teman-teman dengan alat ukur yang sudah Bapak berikan. Nah, yang terakhir untuk mengukur ketebalan. Contoh, nih, bisa untuk mengukur ketebalan, tuh, ya, bisa ya. Itu. Nah, ini bagian-bagian jangka sorong. Coba sebutin nih bagian-bagian jangka sorong nih. Bisa sekalian dilihat di sini dan sekalian kalian lihat di jangka sorongnya. Nih lihat ada yang namanya rahang tetap. Nah, ini diam. Ini ada rahang geser atau rahang sorong bawah. Nah, yang ini rahang sorong atas. Nah, terus ini ada tombol pengunci ya atau skrup pengunci ya. Ada namanya skala utama yang ada di badannya dan skala nonius yang ada di bawah atau di rahang sorong. Yang terakhir tungkai untuk kedalaman. Tungkai untuk pengukuran kedalaman. Nah, jenis-jenis jangka sorong, kalian juga harus tahu jenis-jenis jangka sorong, penggunaannya serta aplikasinya nanti di lapangan. Yang pertama ada jangka sorong analog seperti yang ada di meja kalian. Itu jangka sorong analog atau manual. Perbedaannya adalah di saat kalian membaca nilai jangka sorong tersebut, kalian harus bisa membacanya dengan menghitungnya. Ya, nanti ada proses pembacaannya Bapak kasih tahu. Nah, yang kedua jangka sorong apa? Digital. Nah, ini jangka sorong digital seperti yang Bapak pegang. Ini namanya jangka sorong digital. Bedanya apa, Pak? Nggak jauh beda sebenarnya. Ya, prinsip penggunaannya sama. Yang membedakan adalah pembacaannya. Kalau kalian membaca jangka sorong analog itu harus dengan memperhatikan dan menghitung, tapi kalau yang ini tidak perlu karena nilainya langsung tersedia, ya, langsung kelihatan kalau yang ini, ya. Nah, penggunaannya biasanya di mana, Pak? Pak, kenapa kita harus bisa pakai jangka sorong manual sementara sudah ada jangka sorong digital, ya? Kenapa masih dipelajari? Yang pertama, kalau ini rusak, berarti pengukurannya salah. Wajib dikalibrasi terus, perawatannya seperti itu, nggak boleh kebanting, nggak boleh rusak, ya. Terus kalau misalnya udah rusak, berarti hampir tidak bisa dipakai, ya. Kalau tidak diservis, ya. Tapi biasanya kalau udah kebanting, rusak, ya sudah. Gitu. Beda dengan yang manual, ya kan? Yang manual agak kuat dia, walaupun tetap harus kita jaga, gitu, ya kan? Terus ini untuk penggunaan cepat. Penggunaan cepat seperti di mana, Pak? Kalau di industri. Nah, kalau ini di industri kita biasanya dipakai oleh QC untuk checker. Ya, dia keliling line di PT atau keliling di area produksi, dia lihat hasil produksi pakai ini untuk pengukuran cepat. Karena dia harus mengukur barang yang begitu banyak. Ya. Dicek secara random untuk pengecekan atau quality control. Nah, selanjutnya ada jangka sorong arloji atau jam sama jangka sorong ketinggian. Nah, yang ini sama seperti jangka sorong seperti biasa. Nah, paling bedanya kalau jangka sorong dial atau ini dial ya. Bidang ini yang harusnya skala noniusnya datar,
dia bentuknya jam. Jadi kalau digeser dia muter. Itu aja perbedaannya. Nah, yang ini jangka sorong ketinggian atau high gag. Nah, kalau untuk high gag itu ini biasanya digunakan untuk mengukur ketinggian, terus nggak bisa sembarangan digunakan karena dia harus pakai meja rata. Kalau tidak pakai meja rata dia nggak bisa dipakai. Atau hasil pengukurannya tidak maksimal atau tidak akurat. Selanjutnya, nah cara menggunakan jangka sorong, teman-teman silahkan lihat, ambil jangka sorongnya, terus ambil benda kerja yang sudah Bapak siapkan dan sudah Bapak bagikan di meja masing-masing. Yang pertama, fungsinya tadi untuk mengukur diameter luar. Dibuka jangka sorongnya, coba jepit bendanya. Nah, jepitnya juga yang benar. Contoh, penjepitannya ditaruhnya di sini. Nah, habis itu tapi jangan terlalu ditekan. Nanti pas terlalu dikunci, bendanya nggak bisa diambil. Jadi kalau bendanya mau diambil, harus dilepas dulu. Jadi biasa aja tekannya, habis itu kunci. Gitu. Kalau bendanya kecil, enteng seperti yang Bapak punya, aman. Ya, tapi kalau bendanya berat, kalau dia jatuh, rusak nanti. Nanti kita bahas. Nah, habis itu kita bisa baca atau mengambil nilai. Nah, terus yang kedua untuk mengambil nilai atau fungsinya buat mengukur diameter dalam. Ditutup. Benda kerja kita taruh ke sini. Coba dipraktekkan. Tuh, terus dibuka. Tuh. Dibuka. Nah, ini adalah salah caranya untuk mengukur diameter dalam. Yang ketiga, untuk mengukur ketinggian. Caranya seperti apa? Nih lihat. Kalau misalnya ukur-ngukur ketinggian ini, kita bisa taruh ini di sampingnya. Jangan sampai ngalangin. Nah, ini nih ya, kelihatan nih belakangnya. Tuh. Kita taruh misalnya di samping. Terus kita turunin pelan-pelan. Nah, sampai mentok, jangan terlalu didorong, atau benda kerjanya bisa ditaruh dulu di meja, kalau susah baru diturunin. Tempelkan ke dindingnya, ke dinding asnya. Kalau nggak nempel di dinding as, nanti khawatirnya tidak menemukan nilai aktualnya. Ya, gitu. Baru dikunci, baru nanti dibaca. Terus apalagi? Ketebalan. Ya, ketebalan. Nih Bapak megang flank, berapa nih tebelnya? Ya kan? Tebel apa nih? Tebel ini. Ya kan tuh. Ini kok salah satu cara mengukur ketebalan. Selanjutnya. Nah, cara membaca hasil pengukuran. Sebelum kita membaca, Bapak pengen kasih tahu dulu ke kalian semua. Namanya jangka sorong itu tadi ada yang namanya tingkat ketelitian. Nah, ketelitian di dalam jangka sorong itu beragam. Ada yang 0,01, ada yang 0,02, ada yang 0,05. Yang ada di meja kalian 0,0 berapa? Coba dicek. Ada yang 5, ada yang 2 enggak? Ada. Ini 0,5 juga ya. Mayoritas pakai 0,05. Tapi tetap nanti kita akan latihan dua-duanya. Kita switch nanti, ya. Terus cara mengukurnya. Pak, apa sih yang dimaksud ketelitian 0,05? Coba lihat di sini. Ketelitian 0,05 itu adalah nilai ketelitian untuk skala Nonius. Lihat nih. Harus dipahamin ada 2 skala di dalam jangka sorong. Yang pertama skala utama, yang kedua skala Nonius. Nih dihafalin karena dua-duanya ini penting. Yang pertama ini skala utama yang di atas, sekalian bisa dilihat. Yang di bawah namanya skala Nonius. Ketelitian 0,05 dan ketelitian 0,02 mengacu pada nilai yang ada di dalam garis. Contoh 0,05, setiap garis ini memiliki nilai 0,05. 0,02, setiap garis yang ada memiliki nilai 0,02. Gitu ya? Paham?
Oke, kita contohkan cara membaca hasil pengukuran. Yang pertama, bagaimana caranya menentukan nilai skala utama? Nih, sudah Bapak gambarkan tadi di awal. Ini 0,05. Yang atas adalah skala utama. Yang menjadi acuan pengambilan nilai skala utama adalah nilai 0 yang ada pada skala nonius. Ya, ingat, cara pengambilan nilai skala utama adalah nilai 0 yang ada di skala nonius. Sebelum kita melakukan pengukuran, kalian cek dulu nilai 0 di skala nonius dengan nilai 0 di skala utama apakah sejajar garis lurus. Apabila sejajar garis lurus, kalian bisa lanjut melakukan pengukuran. Karena kalau tidak sejajar, berarti kesananya salah. Tidak akan memberikan nilai akurasi yang maksimal. Maka pengukuran atau hasilnya juga pun salah. Nah, dimanapun dia berhenti, nolnya di skala nonius itu menunjukkan nilai skala utama. Contoh lihat di sini. Skala utama 0, skala noniusnya ada di angka, ada di garis ke 1, 2 ya. Setelah angka 1. Berarti kalau dari sini ke sini 1 sama dengan 10 mm ya. 10, 11, 12. Maka skala utamanya adalah, nilai skalanya adalah 12. Nilai di skala 0 tegak lurus ke atas adalah acuan utama untuk pengambilan nilai skala utama. Nah, yang kedua, nilai skala nonius. Bagaimana cara mengambilnya? Prinsipnya satu syaratnya. Cari garis di skala nonius dan skala utama yang berhubungan tegak lurus. Kalian harus mencari garis yang tegak lurus antara skala utama dengan skala nonius, itu dia nyatu, gabung. Nah, itulah yang kalian ambil nilainya untuk nilai di skala nonius. Itu satu, ya. Yang kedua, ya, untuk pengambilan di skala nonius, setelah kita baca, setelah kita mencari garis yang tegak lurus, ya, kita menghitung berapa garis dari 0. Nah, kalau di sini konsepnya adalah menghitung. Lihat contoh. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Udah dikasih tanda nih merah, artinya dia garis tegak lurus ke atas. Itulah yang menjadi acuan pengambilan skala nonius. Berarti berapa garis? 5. Ya. 5 dikali 0,05 sama dengan 0,25. Paham? Itu adalah cara untuk mengambil nilai skala nonius. Lalu ditambah 12 ditambah 0,25. Sekarang coba di skala di tingkat ketelitian 0,02. Oke, kita lihat nih di skala di tingkat ketelitian 0,02. Ingat tadi gimana caranya ngambil nilai skala utama? Dengan cara melihat, betul, dengan cara melihat titik 0 di skala nonius. Coba lihat ada di mana? Nah, ini juga nih perlu diperhatikan. Kalau nilai garis skala noniusnya 0-nya belum sepenuhnya lewat, maka nilainya masih ngikut yang sebelumnya. Ya, tapi kalau sudah lewat baru boleh dihitung, diambil nilai yang selanjutnya. Ya, berarti ini berapa? 1, 2, 3. Nah, belum lewat dia ya, betul ya? Ya.
Skala noniusnya berarti 3. Apa 3 itu? Nilai skala utama. Nilai skala utamanya 3. Sekarang nilai skala noniusnya, lihat mana yang garis tegak lurus. Di mana? Tuh yang angka yang merah. Di angka. Nah, ini di antara 7 dengan 8. Kita hitung ya garisnya ya. Dari 0 ke 1 berarti 1 2 3 4 5 10 15 berarti garis jumlah garisnya 38 dikali 0,02. Betul. Dikali 0,02 sama dengan 0,76. Berarti hasil pengukurannya adalah 3,76. Nah, begitu ya. Atau misalnya, Pak, saya nggak mau nih Pak dikali nih biar cepet, bagaimana caranya? Apakah saya harus selalu ngitung garis? Nggak juga, ya, karena kan di setiap garis utamanya nih, di setiap garis besarnya ada nilainya. Contoh, ini kan kalau kita menghitung kita turunin ke bawah gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak mau perhitungan cepatnya, mudahnya 0,05 ya dengan metode pengurutan. Gitu. Jadi ini yang tingkat ketelitian 0,5 kita urutin berdasarkan nih nilai di garis. Begitu juga sama nanti. Contoh nih 0 0,05 tidak perlu hitung garis, tinggal ditambah dengan skala utama. Skala utamanya tadi berapa? 0. Skala utamanya tadi berapa itu yang atas? Nah, berarti 12 ditambah 0,25. Yang kedua, di tingkat ketelitian 0,02. Wah, ini agak panjang nih. Tapi nggak apa-apa, kita urut ya. Nih ya. 0,024. Pembaca biar nggak bingung, pembacaannya tetap semua disebut ya. Untuk yang pertama, nanti kalau kita udah jago baru 0,02. Dia diurut 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,10. Jadi kelipatan 2. Kelipatan 2 berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 0,70, 0,72. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, nah sekarang setelah kita mampu memahami bagaimana cara membaca skala nonius di tingkat ketelitian 0,05 dan 0,2, kalian juga harus tahu kelebihan dan kekurangannya jangka sorong. Oke, nah ini kelebihannya, memiliki kecermatan pembacaan yang bagus, ya, dapat mengukur sisi luar mudah, mengukur diameter sisi dalam dengan mudah. Nah, yang seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan. Nah, ini ada kekurangannya nih. Satu, tidak bisa mengukur benda dengan ukuran besar. Kalau misalnya bendanya gede banget itu susah diukurnya, ya. Karena nggak mungkin juga ada jangka sorong yang gede banget gitu kan, ya. Nah, kira-kira setelah kita mempelajari ini, kita barusan sudah nge-review beberapa hal tentang jangka sorong yang paling utama dan yang mendukungnya. Bagaimana penerapan alat ukur jangka sorong pada dunia industri dan seberapa penting nih harus kita kuasai, ya. Coba bayangin kalau misalnya kita tidak punya jangka sorong, bagaimana mengukur benda seperti yang dalam video tadi. Kalau misalnya kita mau ngebubut, iya kan? Bener nggak? Bener. Coba bayangin.
Kesulitan nggak kira-kira Alar? Sulitan. Ruben, susah nggak kalau misalnya nggak punya jangka sorong? Susah ya buat ngukur ya. Itu. Nah, ini yang selanjutnya nih ada simulasi buat belajar nanti di rumah, ya kan? Sebelum nanti kita ke simulasi. Ini simulasi itu. Nanti kalian bisa cek-cek lagi di rumah. Nah, ini Bapak ajarin gimana cara latihan. Kan kita juga belum tentu kalian punya ini ya, jangka sorong kan di rumah kan. Nah, ini untuk latihannya nih di rumah. Kalian boleh klik aja langsung di Google simulator kaliper. Itu untuk karena kita nggak punya nih, kalian nggak punya jangka sorong yang di rumah, untuk ngingetin cara penggunaan atau pembacaannya ya. Nah, ini tinggal dibuka aja nanti di rumah. Simulator kaliper. Nah, kita coba nih supaya kalian nanti kalau di rumah bisa. Sebentar. Yes. Nah, nih. Ini bisa buat tebak-tebakan nih kalian di rumah nih ya, sama temen juga bisa nanti. Contoh nih, kita tebak-tebakan sebentar. Set, kita stop. Tutup, matiin. Nyalain lagi. Maaf, tutup. Stop. Nah, waduh ini ngepas banget, jangan. Up. Nah. Kira-kira berapa nilainya? 11. Tar dulu. Sebelum langsung jawab, kita pelan-pelan dulu. Berapa nilai skala utamanya? 11. Terus mana garis yang tegak lurus? Nah, ini simulasi untuk kalian bisa ngitung, ya kan? Perhitungan kalian ini bener apa enggak? Nah, ini simulasinya, ya. Simulasi perhitungan. Karena yang paling fatal adalah perhitungannya. Gitu. Yang paling fatal tuh perhitungannya. Di angka 4 di skala Nonius. Nah, ini berapa nih? Tingkat ketelitiannya? 0,05. 4. Mau ke 4 berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dikali 0,05 sama dengan 0,40. Betul, 0,40 ya. 0,40 berarti kalau diurutin 0, 0,5, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,35, 0,40. Alhamdulillah. Oke, dilanjut lagi. Itu nanti boleh kalian coba ya di rumah ya, buat selalu belajar mengingat. Karena penting, nggak boleh sampai lupa ini penggunaannya. Nah, pertanyaan lagi nih. Nah, nih. Apa yang terjadi jika kita lupa melakukan penguncian di saat pengukuran? Apa hasilnya masih akurat? Coba kalian pegang alat ukur kalian masing-masing, ya kan? Kalau misalnya itu alat nggak dikunci, kira-kira gimana? Hah? Ngegeser ke kendor. Apa lagi? Gerak. Apa lagi? Dika, apa lagi Dik? Kalau nggak dikunci Dik?
Jadi nggak akurat, Pak. Jadi nggak akurat, betul ya. Nah, itu tuh ya kan apa yang terjadi kalau kita lupa melakukan penguncian. Semuanya betul ya, dimulai dari geser, kendor, tidak akurat, apalagi tadi gerak ya. Begitu mau dibaca taunya geser. Nah, melakukan penguncian jadi salah satu hal yang penting. Paham semuanya? Nah, kita review sedikit. Tadi kita udah ngapain aja? Belajar bagian jangka sorong. Sudah paham? Sudah. Tinggal nanti kita praktek ya. Terus yang kedua apa lagi? Cara penggunaan. Yang selanjutnya yang ketiga apa lagi? Perhitungan ya. Oke. Sekarang kita sedikit refresh nih. Bapak pengen kalian nanti maju satu-satu ya. Kita maju satu-satu. Ikuti instruksi Bapak nih. Coba dilihat nih ya. Biar kita fresh lagi, seger, biar kita relax lagi. Bapak pengen semuanya baca tulisan yang ada di depan. Baca. Merah, kuning, biru, hitam, hijau, coklat, putih, kuning, ungu, jingga, merah. Oke, Parit, baca Parit, yang kenceng Parit. Merah, kuning, biru, hitam, hijau, coklat, putih, kuning, ungu, jingga, merah. Oke, terus Aksal, baca Aksal. Merah, kuning, biru, hitam, hijau, coklat, putih, kuning, ungu, jingga, merah. Oke, sekarang Bapak pengen ada yang maju nih. Coba bukti maju, bukti. Bukti maju. Bukti maju, bukti. Bukti maju. Bukti maju dari sini. Baca, Pak. Ya kan? Bapak pengen kamu baca dulu bukti. Merah, kuning, biru, hitam, hijau, coklat, putih, kuning, ungu, jingga, merah. Ulangi bukti. Merah, kuning, biru, hitam, hijau, coklat, putih, kuning, ungu, jingga, merah. Nah, sekarang Bapak pengen bukti. Sebutkan warna yang ada di tulisan tersebut. Sebutkan, seperti kamu membaca tadi. Biru, merah, kuning, hijau, ungu, hitam, merah, biru, merah, ungu, hijau. Wih. Walaupun udah lama tapi tetap fokus. Nah, Bapak pengen Parit yang baca. Ayo Parit, baca Parit. Rit, semangat Rit, baca Rit. Oke. Dibaca dulu Rit, dibaca dulu tulisannya apa aja. Merah, kuning, biru, hitam, hijau, coklat, putih, kuning, ungu, jingga, merah. Lagi Rit. Merah, kuning, biru, hitam, hijau, coklat, putih, kuning, ungu, jingga, merah. Sebutin warnanya Pit. Biru, merah, kuning, hijau, ungu, hitam, merah. Merah, biru, oranye, ungu, hijau. Oke, mantep. Cuma meleset sedikit, berarti Parit masih fokus. Sekarang Bapak mau Marcel maju. Marcel maju. Marcel walaupun di pojok, Marcel tetap harus fokus, ya, karena ini penting. Ayo Marcel. Pertama Marcel, Bapak pengen Marcel baca tulisannya dulu. Merah, kuning, biru, hitam, hijau, coklat, putih, kuning, ungu, jingga, merah. Ulangi Marcel, baca Marcel. Merah, kuning, biru, hitam, hijau, coklat, putih, kuning, ungu, jingga, merah. Nah, sekarang Bapak pengen kamu ngucapin warna tulisannya. Biru, merah, kuning, hijau, ungu, coklat, merah. Biru, Ulangi Marcel. Agak dicepetin Marcel biar ketahuan fokus apa enggaknya nih. biru, merah, kuning, hijau, ungu, hitam, merah, biru, oranye, ungu, hijau. Terima kasih Marcel. Berarti teman-teman semuanya masih fokus, masih semangat, masih fokus. Enaknya kita berdiskusi. Bapak akan membagikan kelompok untuk mengerjakan lembar LKPD, ya.
Nanti LKPD-nya kita bahas, teman-teman ngerjain semuanya, berdiskusi, aktif di setiap kelompoknya. Paham? Bapak bagi kelompok 1, ya benar ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bapak bagikan dulu LKPD-nya, nanti kita bahas satu-satu. Oke, diperhatikan bersama-sama. Lihat, di dalam LKPD ada beberapa tugas dari bagian 1 sampai bagian 3 atau bagian A, bagian B, dan bagian C, ya. Bapak pengen kalian semuanya melihat ada tugas bagian A adalah memahami. Ya. Silakan dibaca pelan-pelan, diperhatikan bersama teman-temannya, ya. Yang pertama adalah memahami. Nomor 1, memahaminya apa? Amati jangka sorong yang disediakan. Yang nomor 2, diskusikan bagian-bagian jangka sorong dan fungsinya. Nomor 3, diskusikan bersama kelompok bagaimana mengaplikasikan jangka sorong berdasarkan fungsi masing-masing bagian. Ya, kalian diskusikan itu dalam poin yang pertama bagaimana tadi mengaplikasikan jangka sorong, yang keduanya seberapa penting jangka sorong digunakan di dalam dunia industri, yang ketiga berikan minimal 2 contoh penerapan dalam bidang industri manufaktur. Kalian memahami bagian A untuk mengerjakan bagian B. Tugasnya adalah di bagian B. Jadi kalian mendiskusikan bagian B-nya. Ya, bagian B-nya apa? Bagian B adalah lakukan pengukuran benda kerja yang diberikan. Apa saja yang diukur? Nih, lihat ya. Diameter luar, diameter dalam, sama kedalaman. 3 hal utama itu, tapi tidak melulu 3 hal itu saja. Kalian bisa menjawab dengan membuat sketsa gambar sederhana untuk menunjukkan nilai hasil pengukuran kalian, ya. Nah, terus yang kedua, catat hasil pengukuran pada tabel. Nanti kalian boleh mencatat apa saja yang sudah diukur dari benda kerja yang Bapak berikan. Yang ketiga, jelaskan di tahap proses produksi mana jangka sorong digunakan untuk benda tersebut. Dari benda yang sudah Bapak berikan, kan waktu itu Bapak pernah menjelaskan di pertemuan sebelumnya kita sempat membahas macam-macam proses produksi walaupun kita belum sampai ke proses produksi. Nanti kelas 11 kita mulai di proses produksi, ya. Tahapan di kelas 10 nanti pengenalan-pengenalan sampai praktek-praktek ringan. Baru nanti kelas 11 kita benar-benar di proses produksi. Tapi ya di kelas 10 Bapak ingin kalian menganalisis benda yang Bapak berikan. Kira-kira ini diproduksinya dengan cara seperti apa? Nah, bubut, betul. Nah, dari proses bubut ini, ya, kalian menganalisis di manakah jangka sorong digunakan pada proses produksi tersebut. Paham? Nah, contoh tuh misal saat awal pemeriksaan, setelah proses bubut atau sebelum perakitan. Itu contoh yang Bapak berikan, contoh narasi sederhana yang Bapak berikan. Kalian boleh bisa menggambarkan nanti itu, boleh dengan kalimat singkat, tapi waktu nanti mempresentasikan boleh sedikit dijabarkan. Yang terakhir bagian C itu membuat karya. Sekarang kerjakan. Silakan dikerjakan. Ayo.
Silahkan didiskusikan. Apa? Yang lembar kerja tadi. Sudah jelas? Ruben jelas? Jelas Pak, jelas Pak. Oke. Ya. Yang diukur satu benda kerja aja. Kita hanya ini menganalisis satu benda kerja aja. Ini namanya apa, Pak? Itu namanya flank. Teman-teman udah tahu yang lain? Kamu apa? Oh, itu namanya flank juga. Ulangi. Kalau misalnya kelompok saya mau ada ukur ketebalan juga, Boleh. Nanti tinggal dijelaskan di depan. Itu namanya tutup engsel. Apa bendanya itu? Itu nama bendanya apa? Engsel. Gimana? Makanya kalau misalnya bingung nama bagiannya, boleh Ruben itu buat gambar sketsa, nanti gambar sketsanya itu difoto, kasih ukuran terus difoto, nanti dimasukin ke PowerPoint-nya. Oke? 5 menit ya. Diskusi aktif, temennya yang belum paham dikasih tahu. Diskusi aktif. Yang sudah selesai boleh ngirim PowerPoint-nya atau posternya. Boleh dalam bentuk poster juga boleh. Gimana Dik? Menemukan kesulitan gak Dik? Enggak. Ngerti Dik? Ngerti, dikit. Ya. Jangan dikit-dikit, banyak Dik. Ya. Harus banyak Pak. Harus banyak Dik. Dikit-dikit terus. Saya lagi nggak diterima Pak, lagi. Nanti hasil pekerjaannya dibandingkan sama pekerjaan yang lain tuh boleh tuh. Oke, Bapak mulai menerima kiriman hasil presentasi, hasil pengamatan dan observasi kalian.
grup aja ya untuknya biar nanti Bapak bisa langsung dari tab ke Smart TV. Sudah ada yang mengirim? Belum. Kelompok 4 sudah ya? Ya, yang mana kelompok 4 tolong di ini di tagin kirimannya kelompok 4. Di swipe terus kelompok 4. Dah. Kelompok 4 sudah ngirim, kelompok 1 sudah ngirim. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 belum? Siap. Berarti sambil maju ya, kelompok siap, kelompok 4 siap, maju duluan. Siap ya? Sebentar, kelompok 4 belum bisa kebuka. Sekalian kita nunggu teman-teman dari kelompok 1. Kelompok 1 udah belum? Belum. Kita lagi kelompok 3 sama-sama ganjil. Kelompok 3, kelompok 4 nggak tahu kenapa ini susah banget di downloadnya. Kita mulai dari kelompok 1 aja deh dulu ya. Sekalian nunggu. Pak ini saya kirim Pak. Kelompok 3 Pak. Kirim. Oke Pak.
Oke, kelompok 1 boleh maju ke depan. Ya, sedang dihubungkan. Aduh ini. Nah, nyambung. Oke, teman-teman. Silakan. Oh iya ini. Langsung ini Pak. Boleh dari arahan tetap. Dari sini Pak. Nggak usah. Ini aja nih. Ini aja. Penerapan jangka sorong dalam dunia industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang lain sebelah sini boleh? Jangan kumpul di situ. Ini hasil observasi kelompok saya. Saya akan menerangkan penerapan jangka sorong dalam dunia industri. 1. Industri manufaktur. Mengukur dimensi presisi komponen mesin atau logam. 2. Industri otomotif. Mengecek diameter piston, poros, dan celah antar komponen. 3. Industri elektronik. Mengukur ketebalan dan panjang komponen kecil seperti konektor atau sirkuit. 4. Industri konstruksi digunakan untuk pengukuran logam atau pipa yang presisi dalam pemasangan. 5. Industri permesinan mengukur benda kerja hasil bubut, fries, dan CNC agar sesuai spesifikasi. Jangka sorong penting karena memberikan hasil pengukuran yang akurat dan detail. Hasil pengukurannya Hasil di bawah pengu- bendanya, di bawah bendanya ditunjukkan hasil pengukurannya. Mana aja? Hasil pengukuran dari kelompok saya, diameter luarnya 22,95 Ini dikasih ke mm. temennya. Nah, kamu praktekkan. Nanti Rehan yang bacakan hasil. Nilainya apa aja yang didapat. Dimulai dari diameter Diameter luar. luar. Diameter luarnya 22,95 mm. Oke, terus Diameter dalamnya 11,85 ditunjukin ke temen-temennya, Aksal. mm. Ke depan, madepnya ke depan. Nah, ke sana. Teman-temannya kan di sana. Nah, gitu. Sekarang ketebalannya. Ketebalannya berapa? Kasih Ketebalannya 5,50 mm. Madepnya ke depan. Sekarang Oke. ketinggiannya. Boleh Bapak periksa? Boleh Pak. Oke. Tadi diameter luarnya berapa? Diameter luar 22,95. 22,95, betul. Alhamdulillah. Oke. Sekarang- Nah, teman-teman ada yang mau nanya nggak? Nanya, ayo. Nanya. Jangka sorong kan? Iya. Ya. Jangka sorong kalau misalnya tadi kan dibaca ada industri kelistrikan elektronik dia. Ya. Digunakan seperti apa kan? Buat apa? Kalau di bagian industri elektronik, dia buat mengukur ketebalan dan panjang komponen kecil seperti konektor atau sirkuit. Mau buat konektor. Ya. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Cukup ya.
Oke, satu kelompok dapat satu pertanyaan aja ya. Oke, selanjutnya kelompok silakan duduk. Teman-teman dari kelompok satu. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok dua. Nih, Patan, silakan maju ke depan. Satu orang jadi operator yang swipe PPT-nya. Ini yang siapa nih yang nunjukin mana benda kerjanya, maju bawa. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yang setelah kita pelajari tentang jangka sorong. Latar belakang, dalam dunia teknik dan industri, pengukuran yang presisi dan akurat sangat penting untuk memastikan kualitas produk dan keselamatan kerja. Salah satu alat ukur yang sering digunakan dalam pengukuran dimensi benda kerja adalah jangka sorong. Alat ini mampu mengukur panjang, diameter luar dan dalam, serta kedalaman dengan ketelitian hingga 0,01 mm. Tujuan: 1. Mengetahui pengertian dan fungsi jangka sorong sebagai alat ukur presisi dalam dunia teknik. 2. Mengidentifikasi bagian-bagian jangka sorong beserta fungsinya. 3. Menggunakan jangka sorong dengan benar untuk mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. 4. Membaca hasil pengukuran dengan tepat menggunakan skala utama dan skala Nonius atau vernier. 5. Menerapkan penggunaan jangka sorong dalam kegiatan praktikum maupun dunia industri seperti otomotif, manufaktur, dan teknik mesin. 6. Menumbuhkan sikap teliti, disiplin, dan tanggung jawab dalam melakukan pengukuran. Apa itu jangka sorong? Jangka sorong adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur panjang, diameter luar dan dalam, serta kedalaman suatu benda dengan tingkat ketelitian tinggi, umumnya hingga 0,01 mm. Alat ini memiliki dua skala utama cm atau mm dan skala Nonius atau vernier. Bagian-bagian jangka sorong dan fungsinya. 1. Rahang tetap atau rahang luar atas, mengukur diameter luar benda atau panjang luar. 2. Rahang geser atau rahang luar bawah, bergerak sepanjang batang utama untuk menjepit benda yang akan diukur. 3. Rahang dalam mengukur diameter dalam, misalnya lubang pipa atau cincin. 4. Batang pengukur kedalaman mengukur kedalaman lubang atau cekungan. 5. Skala utama menunjukkan hasil pengukuran dalam cm atau mm. 6. Skala Nonius menambah ketelitian hasil pengukuran, biasanya hingga 0,02 mm atau 0,01 mm. 7. Pengunci atau locking screw mengunci posisi rahang agar tidak berubah saat pengukuran. 8. Wadon utama, tempat melekatnya seluruh komponen dan sebagai pegangan alat. Kesimpulannya, jangka sorong adalah alat ukur presisi yang penting dalam dunia teknik dan industri. Dengan mempelajari penggunaannya, siswa dapat memahami cara mengukur berbagai dimensi benda secara akurat, mengenal bagian-bagian alat, dan mampu membaca hasil pengukuran dengan ketelitian tinggi. Penguasaan jangka sorong juga melatih keterampilan praktis, ketelitian, dan profesionalisme yang dibutuhkan dalam dunia kerja teknis. Ini adalah hasil pengukuran benda kerja dari kelompok kita. Diameter luar 22,95, diameter dalam 11,60, diameter kedalaman. Sabar, itu paralelnya lagi. Diameter luar. Diameter dalam 11,60.
Kedalaman 16,00. Ketebalan 5,60. Sudah Pak. Sudah, Sudah. coba kita lihat seberapa betul hasil pengukurannya Bapak pinjam. Diameter luar 22,95. Betul, 22,95. Terus ketebalan 5,60. Oke, betul juga. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Ayo Pak, Silahkan. apa perbedaan penggaris sama jangka sorong? Beda penggaris sama jangka sorong, kalau penggaris kan kita bisa ngeliat angkanya, dia cuma bentuknya lurus. Kalau jangka sorong kan kita harus menghitung, meratakan gitulah. Kalau misalnya barangnya kotak kan kita, kalau penggaris mah tinggal tempel, kelihatan tuh angka-angkanya, ukurannya berapa, terus angka-angkanya berapa. Kalau jangka sorong kan kita harus menghitung dulu. Cukup nggak? Cukup? Cukup. Oke. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Bentar, kita buka dulu. Kelompok 4 dulu. Kelompok 3 masih di download. Kelompok iya benar, kelompok 4 dulu. Mana ya? Nah ini. Tinggal ke kanan ke kiri ya Pak? Iya. Di swipe aja. Ini Oke. salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan jangka sorong dari kelompok kami. Kenalkan, nama saya Muhammad Rehan Subukti. Nama saya Largani Habibi Rasi. Nama saya Rafifat Wahyudi. Nama saya Alvin Caesar Eka Priadi. Saya Ruben Immanuel Site. Kita akan lanjut ke pengertian dan fungsi jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur panjang, diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman suatu benda dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan penggaris. Adapun bagian-bagian jangka sorong dan fungsinya, yaitu 1. Rang tetap, rang bawah besar, mengukur diameter luar benda. Yang kedua, rang geser atau rang bawah kecil, bekerja bersama rahang tetap untuk pengukuran. Yang ketiga, skala utama, menunjukkan satuan milimeter atau inci pengukuran kasar. Yang keempat, skala Nonius atau vernier, menampilkan pecahan skala untuk hasil lebih presisi. Yang kelima, rang atas atau kecil, mengukur diameter dalam seperti lubang. Yang keenam, batang pengukur kedalaman, mengukur kedalaman lubang atau celah. Yang ketujuh, pengunci, yaitu menahan posisi rahang saat pengukuran agar tidak berubah. Penerapan jangka sorong di dunia industri. Industri otomotif, mengukur diameter poros, piston, dan bantalan. Industri manufaktur logam,
memastikan komponen memiliki ukuran presisi. Industri elektronik, mengukur ketebalan komponen sirkuit. Konstruksi, digunakan oleh teknisi untuk memastikan ketepatan sambungan. Industri medis, membuat alat kesehatan presisi seperti implan dan instrumen bedah. Kesimpulannya, jangka sorong adalah alat penting dalam dunia teknik dan industri. Akurasi dan kecepatan pengukuran menjadikan alat standar dalam kontrol kualitas. Pemahaman fungsi setiap bagian sangat membantu dalam pengoperasian yang tepat. Ada pertanyaan? Jelaskan kapan saja jangka sorong digunakan pada benda kerja. Jangka sorong digunakan saat biasanya proses pembubutan, biasanya sebelum atau sesudah proses pembubutan supaya lebih presisi. Nah, itu saja. Cukup? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Tutup wassalam dong, tutup dong. Tutup. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok terakhir, kelompok 3. Oke, silakan maju. Bisa. Kamu ngerjainnya di mana ini? Nah. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil dari yang kami cari, yaitu tentang jangka sorong dan fungsi-fungsinya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Gung Dipurnama. Nama saya Ryan Adila Radika. Nama saya Muhammad Andika Aprilian. Nama saya Marcel Adriansyah. Nama saya Ripal Maulana. Lanjut ke materi. Yang pertama ada bagian-bagian jangka sorong dan fungsinya. Jangka sorong adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang, lebar, dan kedalaman suatu objek dengan presisi tinggi. Bagian-bagian jangka sorong. Rang tetap bawah berfungsi untuk menghitung diameter luar. Rang tetap atas untuk menghitung diameter dalam. Pengunci berfungsi untuk mengunci benda kerja yang diukur. Skala utama yaitu nilai utama pada jangka sorong, dan yang terakhir skala Nonius untuk meningkatkan ketelitian. Penerapan jangka sorong dalam dunia industri. Industri yang menggunakan jangka sorong. 1. Manufaktur. Jangka sorong digunakan dalam industri manufaktur untuk mengukur dimensi produk dan komponen. 2. Otomotif. Jangka sorong digunakan dalam industri otomotif untuk mengukur dimensi komponen kendaraan. 3. Aerospace. Jangka sorong digunakan dalam industri aerospace untuk mengukur dimensi komponen pesawat dan kendaraan luar angkasa. 4. Mesin. Jangka sorong digunakan dalam industri mesin untuk mengukur dimensi komponen mesin. Jangka sorong sangat penting karena memberikan hasil pengukuran yang akurat dan tingkat ketelitian yang tinggi. Hasil pengukurannya nih. Diameter luarnya yaitu 21,60. Diameter dalam yaitu 14,10
kedalamannya yaitu 33,50, ketebalannya yaitu 0,4,30. Ketebalannya 0,4,30 ya. Berapa ketebalannya? 0,4,30. Hah? 0,4,30 Pak. Pinjem. Oke, dicek ya. Ketebalannya 0,4,30. Oke, sebenarnya mah benar, salah sih. Ketebalan 0,430 berarti ada catatan di sini untuk permasalahan apa namanya? Satuan. Gitu, satuannya salah. Kalau misalnya 0,4 berarti 0,4 mili ya. Itu diameter luar kan 21,60 mm. Kalau misalnya 0,4,30, 0,4,30 apa? Kalau misalnya milimeter salah juga di 30-nya. Jadi 0,4 jatuhnya jadi salah ketebalannya karena mungkin belum lupa ya tentang memahami milimeter kalau di bawah 10 ya. Kalau di atas 10 mungkin lebih mudah ya. Tapi kalau misalnya di bawah 10 mungkin agak susah untuk penyebutan. Jadi sama penulisan. Nah, kalau misalnya 0,4 itu ketemunya di sentimeter ya. Atau kalian kalau misalnya nggak mau nyebutnya sentimeter, kalian konversi dulu dari sentimeter ke milimeter. Jadi langsung penyebutannya di 4,30. Tapi sisanya kayaknya bener deh, itu diameter 14. Diameter dalam 14, betul. Diameter luar 21,60, betul. Oke. Boleh bertanya, silakan. Masih ada, silakan. Maaf. Ada tahap produksi. Saat pemeriksaan awal, jangka sorong digunakan untuk menentukan diameter awal benda kerja sebelum pengerjaan itu dimulai. Yang kedua, saat proses pembubutan, benda kerja diukur kembali saat pertengahan pengerjaan. Jadi itu saat kita proses bubut, pertengahannya kita lepas dulu, jangan ininya, benda kerjanya kita lepas dulu, kita ukur lagi benar apa tidak. Nah, yang terakhir setelah hasil proses pembubutan, benda kerja diukur supaya hasilnya sama dengan apa yang diinginkan oleh produksi. Udah Pak? Sudah, silahkan bertanya. Saya ingin bertanya Pak. Apa fungsi utama dari jangka sorong di bagian manufaktur industri otomotif? Otomotif. Bisa. Ini ya, manufaktur otomotif ya. Jangka sorong digunakan dalam industri otomotif untuk mengukur dimensi komponen pada kendaraan. Cukup? Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Balik lagi. Nah, setelah kita mendengarkan apa yang kalian pelajari dari pengalaman orang lain? Apa yang kalian pelajari dari hasil pengamatan kelompok lain?
Contoh ya, kita ini penting banget kita pahamin untuk mengerti, ya kan. Salah satunya tadi masalah satuan itu menjadi catatan bagi kita semua bahwa ada mata pelajaran matematika di dalam jangka sorong. Kalian harus bisa memahami itu, ya. Terus kalian bisa lihat dari prosesnya, ya kan, di saat pengambilan sampel ukuran, ya kan, harus teliti dan hati-hati, ya kan, begitu. Nah, pengetahuan ini sangat penting untuk kita semua, ya, apalagi di dalam proses produksi. Tadi banyak sekali yang mengutarakan apa saja yang harus kita miliki, ya, begitu. Terus kalian juga harus benar-benar memahami dan mengaplikasikan kompetensi ini ke dalam kehidupan keseharian di saat kalian bekerja, ya kan. Kita sama-sama semuanya sama-sama paham, semua orang di sini masuk SMK untuk bekerja. Jadi begitu nanti kalian lulus, kalian bisa langsung mempraktekkan kompetensi ini, ya kan. Jangankan nanti pas sehabis lulus, ya, sebelum lulus aja kita sudah harus bisa mempraktekkan. Oke. Sekarang Bapak pengen kalian mengerjakan asesmen sumatif. Bapak kirimkan linknya, silakan buka handphonenya. Kalian mengerjakan asesmen ini, ya. Ini Google Form. Kalian setelah ini langsung mengerjakan. Nah, setelah ini nanti kalian mengerjakan evaluasi kita. Setelah ini kalian langsung mengerjakan. Nanti aja dikerjakannya. Setelah ini kita evaluasi dulu apa yang sudah kita lakukan hari ini, dimulai dari seberapa pentingnya jangka sorong pada bidang industri, ya. Jangka sorong itu sangat penting sekali dalam bidang industri. Ingat, kita semua sekolahnya di SMK, waktu kita terbatas. Kalian hari ini di kelas 10 belajar jangka sorong. 3 tahun ke depan, ya, 3 tahun ke depan kalian akan bertanggung jawab pada diri kalian masing-masing, ya. Kalian bertanggung jawab sama diri kalian masing-masing. 3 tahun lagi kalian lulus, kalian bertanggung jawab sama diri kalian, terus kalian langsung bekerja. Kompetensi ini apabila kalian kuasai itu sangat benar-benar membantu kalian di masa depan, ya. Benar-benar sangat membantu. Jadi Bapak harap kalian benar-benar mengingat. Tadi Bapak sudah memberikan kalian simulator untuk selalu mengingat, ya kan, cara pembacaan, karena kita tidak akan pernah lepas dari proses pengukuran. Ya, tadi di awal Bapak bilang sama kalian semua, kompetensi pengukuran teknik menjadi salah satu senjata produksi teman-teman mesin, ya. Itu dipakai dalam bentuk apapun. Paham? Paham. Sudah dimengerti sama teman-teman semuanya? Sudah. Oke, terima kasih. Begitu aja untuk pertemuan kita kali ini. Kita sambung lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, Bapak salah kata dalam berucap, dalam berkomunikasi dengan kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.